Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berbagi cerita yang mudah-mudahan cerita ini akan mengantarkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum pernah pergi ke Baitullah bisa pergi ke Baitullah. Siapa yang tidak kepengen pergi ke Baitullah? Yang tidak kepengen ada? Yang kepengen mana? Oh subhanallah, semua pengen ke Baitullah. Sama, saya punya sahabat namanya Sani. Beliau pada suatu hari bertanya, bener tuh Ustaz, setiap kita ngasih satu dibalas 10 kali lipat. Dikisahkan ya, kurang lebihnya dari kisah ini tentang seorang anak manusia yang bukan saja kemudian bisa pergi ke Baitullah, tapi hidupnya berubah, Pak. Insya Allah saya mengatakan seperti ini kepada beliau kurang lebihnya. Minta 10 sama Allah tanpa memberi 1 boleh nggak? Minta langsung 10 tanpa memberi 1 sama Allah boleh nggak? Boleh, apalagi memberi dulu. Saya ngasih 100.000 sama Allah, berharap dapat duit 1 juta. Kalau itu tidak boleh, maka pertanyaan saya, boleh nggak saya minta duit 1 juta sama Allah tanpa sedekah 100.000 dulu? Boleh. Kenapa yang tadinya boleh mendadak jadi nggak boleh gara-gara sedekah? Kalau setelah sedekah malah nggak boleh, lebih baik sedekah apa tidak? Lebih baik tidak. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Sedekah itu 1 ibadah, meminta kepada Allah 2 ibadah, berharap kepada Allah jadi 3 ibadahnya. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol singkat, Sani bawa duit ke pesantren Darul Quran saat itu 1,5 juta. Nemuin kami di majelis Hufaz di Bulak Santri. Nih Ustaz, 1,5 juta. Doain saya supaya saya bisa berangkat ke Tanah Suci. Bismillah saya doain, ya Allah, yang di depan saya nih, begitu kurang lebih, anak muda yang percaya bahwa engkau akan mengganti 10 kali lipat. Tapi saya mau minta lebih. Ya Allah, dia minta umrah 1 orang, saya minta sama engkau ya Allah 2 orang. Saya minta sedekah buat dia dan istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tangan masih di atas, beliaunya meralat, menginterupsi, Ustadz afwan 1 aja cukup. Didoain 2 kok cukupan 1. Iya Ustadz, 1 aja kalau kekabul Masya Allah. Sudah, pokoknya tinggal amin doang, susah amat. Ya Allah, ini orang kelihatannya nggak percaya. Buktiin bahwa sedekah 1,5 dia punya jatah sampai 900 juta lebih kalau dikali 700. Saya cuma minta diganti jadi 30 supaya bisa cukup buat pergi umroh berdua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa saya, amin. Begitu. Habis itu pulang. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan keyakinan kita, kul aminu bihi aula tu'minu. Kalau mau percaya, percaya, kalau enggak. Ketika Sani ini kemudian percaya, Masya Allah tabarakallah, Allah bekerja Pak. Dia kerja di yayasan A, membantu yayasan B sebagai sampingannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika membantu yayasan B, si yayasan B memberangkatkan umroh dia. Pak Sani, saya berangkatin umroh ya. Siapa yang nggak mau diberangkatin umroh? Selang seminggu kemudian, yayasan A tempat dia kerja asli manggil. Si ketua yayasan memberitahu bahwa saya dalam waktu dekat akan diganti.
dan saya tidak mau dipilih lagi. Kalau berkenan, gimana sebagai hadiah ibu ke kamu, selama kamu berkhidmat kepada ibu, ibu berangkatkan kamu umroh. Orang ini jujur, saya sudah diberangkatkan umroh bu oleh orang lain. Ya sudah, kalau gitu buat istri kamu saja. Subhanallah. Kisah kemudian berlanjut. Pada suatu malam beliau datang naik motor. Assalamualaikum Ustaz, saya bawa duit nih 300 buat sedekah. Iya Ustaz, saya minta didoain supaya angsuran mobil saya bisa terbayar. Emang berapa angsurannya? 3 juta. Oh, jadi dipakai lagi nih ilmu. Kalau mau dapat 3 juta, sedekah berapa? 300. Diketawa. Iya Ustaz. Bagus, benar itu. Benar. Kalau orang lain mengatakan kalau sudah dapat berubah, jangan begitu lagi sedekahnya. Kalau saya tidak. Sudah ketahuan berhasil, pakai lagi untuk urusan yang lain. Mau beli mobil 70 juta, jangan keluar 70, 7 juta aja. Yang lain sedekahnya sedikit, kita banyakin. Yang lain beli mobil pakai cerita nabung, situ pakai mobil dengan cerita sedekah. Yang lain kredit mobil, situ sedekah. Begitu kurang lebihnya. Kalau udah berhasil di yang kecil, tingkatin lagi terus. Insya Allah tidaklah salah, karena kita berharap hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya suruh dia masuk, kemudian dialog. Pesan, beberapa waktu terakhir saya kenal ente, nggak pernah kelihatan bawa mobil. Emang punya mobil? Punya Ustaz. Kok nggak pernah dipakai? Disewain. Itu mobil disewain 3 juta. Dengan harapan dari sewaan itulah angsurannya terbayar. Gajinya si Sani saat itu 3,7 juta kurang lebihnya. Saya bilang begini, bagus. Jadi ente sekarang datang 300.000, meminta kepada Allah agar dimudahkan dapat angsuran 3 juta lewat cara Allah yang lain. Betul Ustaz. Oke, kalau gitu saya kasih ilmu yang baru. Supaya ente nggak bayar lagi angsuran, saya kasih ilmu yang baru. Siap Ustadz, bagaimana caranya? Sisa bulan angsurannya berapa, kalikan 10%. Umpama tinggal 5 bulan, 3 juta kali 5 bulan, 15 juta. Kalikan 10%, bayar di muka, nanti akan ada percepatan pengambilan BPKB. Tinggal berapa bulan San? Dia jawab, alhamdulillah Ustadz, tinggal 2 tahun. Itu bukan tinggal, tapi masih 2 tahun. Kasihan saya, karena 2 tahun itu banyak Pak. 3 juta kali setahun 36, dikali 2 72, dikali 10 7,2. Berat. Saya bilang sama dia begini, ya udahlah, saya kasih ilmu yang ketiga. Karungin aja San, karungin tuh mobil. Karungin gimana? Karungin bawa sini. Ibarat lobang cicilan, kan kita pakai ketokan nih, sebulan 300 jebret gitu kan. Nanti bulan depan 300 lagi jebret. Bulan depannya 300 lagi jebret. Ini lobangnya 24 bulan nih. Capek kan begini terus. Jangan pakai palu, pakai karung. Dikarungin aja tuh lobang, zek, tutup, selesai. Nggak ngerti sih Sani, maksudnya gimana? San, mobil itu bawa sini, kamu sedekahin. Itu ngomongnya lagi begini nih, begitu ngomong sedekahin langsung begini. Oh, ntar dulu nih, ini mobil disewain 3 juta. Kalau saya sedekahin, nanti bayar sewaan dari mana? Enteng saya jawab,
dari Allah. Ente nyawain sama manusia aja 3 juta, apalagi nyawain sama Allah, pasti lebih dari 3 juta. Akhirnya dia mikir, Pak, mikir menjelang berangkat umroh datang. Ustadz, ada orang tua saya, ada istri saya, ada saya dan anak saya, semua sepakat, insya Allah kami sepakat, kami redho, mobil ini kami sedekahkan. Masya Allah, Pak, ijab kabul nih, salaman sama saya, berdoa, ya Allah, di depan saya nih ada anak muda namanya Sani, dia sedekah mobilnya. Saya lagi berdoa, diinterupsi lagi. Sebentar Ustadz, ini sambil pegang nih. Apalagi San, bulan ini saya masih bayar angsurannya, tapi bulan depan kan mobilnya udah nggak ada, udah disedekain. Jadi mohon maaf Ustadz, Ustadz bulan depan yang bayar. Langsung saya lepas itu pegangan tangannya, saya berdiri, saya ngomong ke beliau, tahu nggak, kalau aneh yang bayar bulan depan itu namanya bukan sedekah, tapi over kredit. Enak aja, kamu yang sedekah jadi saya yang bayar, kecuali kamu sedekahnya ke saya pribadi. Sedekahnya ke pesantren, sedangkan pesantren lembaga wakaf. Pusing nih si Sani. Jadi kalau gitu saya tetap harus bayar sampai 24 bulan. Iya dong. Wah, mati dia bilang. Kejebak nih dia bilang. San, ente sedekah 1,5 jadi 30 juta. Masa nggak percaya sama Allah? Apalagi ente besok terbang ke tanah suci, berdoa di sono. Akhirnya bulet, Pak. Pulang dari tanah suci, tuh mobil diantar dengan perjanjian saya tidak bayar walau seperak pun. Mobil itu kemudian dipakai sama Ustadz Rahimuddin di Bulak Santri. Pulang dari umroh, lembaga B yang memberangkatkan si Sani manggil, Pak, bagaimana kalau Bapak serius sajalah kerja sama kami? Ngotot si Sani, nggak bisa karena saya lagi kerja di Yayasan A. Ya sudah, kalau begitu nggak apa-apa, kamu tetap digaji. Berapa digaji Bapak Ibu yang dirahmati Allah? 3,5 juta oleh si yayasan yang B. Pak Sani, saya ada mobil, begitu kata si yayasan B, kalau kamu mau pakai dah. Akhirnya Pak pulang dari umroh pakai mobil plus duit gaji tambahan 3,5 juta. Tadinya dia nggak pakai mobil sama sekali, karena mobilnya disewain, nunggu dulu sampai lunas baru pakai. Sekarang dia langsung pakai itu mobil dari Allah, dan angsuran pun ditutup lebih 500. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata Pak, anak muda ini emang anak masjid, sebelumnya memang sudah ahli masjid karena kantornya di masjid. Memang di masjid kantornya, dia ngelola lembaga keuangan, tapi keuangan besar yang miliaran rupiah. Nah, dia kerja di situ. Karena ibadah sebelumnya memang hebat, maka sedekah ini seperti dilakukan oleh ahlinya. Ibarat petani sama-sama tahu, tapi tangan beda. Maka buahnya cepat sekali, bahkan berlipat-lipat. Ada janji dari Rasulullah, mana kosomalun min sodakotin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Pertambahannya bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Selesai dari yayasan B dapat mobil, dapat gaji, gelisah nih dia. Saya akan kerja di yayasan A, dapat gaji tambahan dari yayasan B, kok kayak kucing-kucingan. Maksud hati pengen ngomong sebelum ketahuan, dipanggil sama yayasan A punya ketua. Pas Sani, ibu bisa ngomong, jantungnya copot. Takutnya bocor, nanya dari mana mobil Karimun yang kamu pakai, apakah kamu korupsi, begitu. Ternyata Sani salah. Ketua yayasannya ngomong seperti ini, Pak Sani, sebelum ibu nanti lengser,
digantikan oleh ketua yayasan yang baru. Bagaimana kalau ibu naikin gaji kamu? Alih-alih takut diomelin, malah dinaikin gajinya. Nggak usah bu, cukup saya dengan gaji segitu. Jangan, supaya nanti tanda tangan ibu tidak dianulir oleh ketua yayasan yang baru. Monggo, terserah ibu. Ya sudah, kalau gitu ibu gaji ya double, dari 3,7 juta menjadi 7,8 juta rupiah. Tambah lagi 4 juta. Subhanallah. Tapi begitu kata si ibu ketua yayasan A, kamu punya target ibu naikin 2 kali lipat. Tadinya perolehan kamu 2 miliar, sekarang ibu naikin menjadi 4 miliar. Sanggup? Sanggup bu. Sesungguhnya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini majikan kan, pimpinan kan. Kalaupun dia naikin targetnya tanpa naik gaji, sah nggak? Sah. Sanggup san? Sanggup. Baik, kalau sanggup ibu sudah siapkan hadiah di depan. Hadiah apa lagi bu? Ibu sudah belikan kamu mobil baru di depan. Supaya bisa kekejar itu target, maka kamu harus pakai roda 4. Ibu sudah belikan, mudah-mudahan kamu senang. Kaget bukan kepalang si Sani ini. Mobil yang disedekahkan adalah APV tahun 2005. Mobil yang ada di depan mobil APV tahun 2007. Mobil yang dia sedekahkan mobil bau. Mobil yang dia dapat dari Allah mobil baru. Tadinya cuman kaset tanpa CD, sekarang ada CD-nya. Tadinya AC-nya rusak, sekarang AC-nya malah double blower. Subhanallah. Ayo. Di saat itulah si Sani kemudian menghalalkan rezeki dari yayasan yang B. Maaf ibu, sesungguhnya saya punya kesalahan. Apa kesalahan kamu? Saya ngebantu yayasan B, dapat gaji dari sono. Oh nggak apa-apa, itu kan rezeki kamu. Nggak apa-apa bu, ya nggak apa-apa. Terus saya juga dapat mobil dari yayasan B. Ya pakai aja. Kalau tadi umroh, kalau tadi mobil, kalau pengen pergi haji gimana caranya? Gampang, kalinya lebih gede aja. Kalau tadi kalinya 15 juta kali 10%, kalau pergi haji ya disesuaikan. Pergi haji yang plus berapa di Jogja? 60 juta. Betul 60 juta ibu? 60 juta kaliin 10%, 6 juta. Keluarkan 6 juta rupiah, insya Allah Allah akan berangkatkan haji. Ibu bapak, saya mohon keikhlasannya untuk saya. Boleh saya minta fatihahnya? Buat saya, buat orang tua saya, buat keluarga besar saya, buat santri-santri saya dan orang-orang tuanya dan keluarganya, buat jamaah saya dan semuanya di Darul Quran, di PPPA, di Wisata Hati. Mudah-mudahan hadiah fatihah buat ibu, buat saya dan keluarga besar saya, mudah-mudahan kembali doa ini kepada ibu semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firlan walil amin. Yang terakhir kita hadiahkan Al-Fatihah buat keluarga besar Ibu Haja Supardi yang sudah memberikan kita fasilitas pengajian pada hari ini, dan semua orang yang sudah membantu beliau untuk rumah tahfiz Qurrata Ayun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya balasan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu'an ya karim, wa'fu'an ya rahman, wa'fu'an ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi fadilatil Fatihah taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.